Shalom bagi kita Inang, selamat bertemu kembali dalam PA kita pada saat ini. Tidak terasa kita telah memasuki bulan Agustus. Mari Inang, satu sukacita yang patut kita syukuri, Tuhan masih memberikan kesehatan buat kita. Mari kita persiapkan hati kita untuk bersekutu dengan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Atas kasih setiamu kami boleh menikmati hidup, kesehatan, dan kami boleh kembali bersekutu dalam PA kami hari ini. Kami percaya ketika persekutuan kami awali di dalam nama-Mu, Tuhan telah berada hadir bersama dengan kami. Urapi kami Tuhan, berikan kami hikmat, biarlah kami benar-benar mengerti dan beroleh sukacita melalui PA pada saat ini. Di dalam nama anak-Mu Yesus Tuhan, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Mari Inang, kita buka Alkitab kita dengan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Evangelium Yohanes pasal 4 dimulai dari ayat 5 sampai ayat ke-14. Yohanes 4 ayat 5 sampai ayat 14. Demikian firman Tuhan. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Dan di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum," sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Demikian nats PA kita pada saat ini. Inang yang terkasih dalam nama Yesus, tema dalam PA kita minggu pertama bulan Agustus ini mengatakan bahwa Yesus air hidup. Yesus do bahagoluhan. Inang, pasti kita mengakui bahwa air adalah salah satu kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya untuk kebutuhan sehari-hari,
Dalam arti memasak, untuk mandi, air minum, bukan hanya itu. Tapi air sangat penting dan sangat berguna di dalam tubuh kita. Sering kita dengar dan mungkin juga kita rasakan bahwa saya atau kita lebih mampu, lebih bisa menahan lapar daripada menahan haus. Benar enggak Inang? Ya jujur, kalau menahan lapar mungkin masih bisa. Namun kalau kita dalam keadaan haus, sungguh teramat kering kita rasakan. Memang, karena memang fungsi air sangat perlu, sangat berguna, sangat penting di dalam tubuh kita atau dalam kehidupan kita. Fungsi air, ya saya baca dalam catatan seorang dokter yang mengatakan dari segi kesehatan bahwa air itu adalah dapat menjaga suhu tubuh kita, dapat memperlancar pencernaan, dan sebagai media transportasi zat gizi dan oksigen lewat peredaran darah. Dan air juga berfungsi membantu sistem metabolisme dalam tubuh kita. Dan air juga berfungsi memelihara kulit dan pelumas sendi dalam tubuh kita. Jadi ketika kita melihat fungsi air dalam tubuh kita, benar-benar tubuh kita menjadi sehat, segar, dan kita mengalami sepertinya kita merasakan hidup di dalam ketenangan. Ini yang terkasih dalam nama Yesus. Melalui PA kita hari ini, di mana dikatakan bahwa Yesus adalah air hidup. Yesus do bah tubuh hagoluhan. Yesus air hidup bukanlah seperti air yang kita minum dengan sehari-hari, tapi melebihi itu. Yesus adalah air hidup, bahagoluhan adalah sebagai sumber yang memenuhi kebutuhan rohani kita yang sangat kita butuhkan, yaitu hidup yang kekal. Simalungun maka tahun bahagoluhan na maksud ijon aima haluahon na ibereni Tuhan hubata marhite na ihaporsayai hita iya nagabe si paluah kita. Jadi itulah air kehidupan, hidup yang kekal. Hal ini dikatakan atau pernyataan Yesus di dalam dialog ibagas perbualan persahapan nih dengan perempuan Samaria. Jelas sudah kita baca tadi dalam teks kita dengan judul yang mengatakan percakapan dengan perempuan Samaria. Ibagas perbualan ni Yesus pakon boru Samaria do ipatugah bahasa Yesus aima bahagoluhan. Jadi mungkin Inang tidak usah lagi saya ulangi membacakan teks kita, namun bisa kita kembali melihat Alkitab kita. Namun mari kita lihat ada beberapa hal yang Yesus lakukan terhadap perempuan Samaria. Dan ini juga yang menjadi renungan bagi kita Inang, perempuan wanita di dalam kehidupan kita saat ini. Yang pertama kita lihat bahwa pesan yang mau kita lihat dari dialog antara Yesus dengan perempuan Samaria, bahwa Yesus tahu dengan masalah yang dihadapi oleh perempuan Samaria. Yesus tahu masalah yang kita hadapi, yang dihadapi oleh wanita GKPS pada saat ini. Boleh kita ulang sebentar dalam ayat 4.
anggus simalun maka tahun. Tapi maningon botason ni Yesus do nagori Samaria. Ia harus melintasi daerah Samaria. Kenapa? Masih maningon botason ni Samaria. Padahal kalau kita baca tadinya dalam ayat 9 terakhir, orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Halak Yahudi pakon halak Samaria langmar persaoran. Anggo bani bahasa sonari ra inang tene bahasa dakdanak raditon hita markete. Hubungan nalang harmonis antara Yahudi dengan Samaria. Tapi kenapa Yesus harus maningon mamulus huta Samaria ai? Jadi inilah yang mau kita lihat menjadi evangelium bagi kita, bahwa benar-benar misi Yesus yang ditekankan oleh Injil Yohanes yang sering kita imani dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ai sonondo holong ne bataba di dunia ini. Duniaon. Jadi misi Yesus bukanlah kepada satu golongan. Misi Yesus bukanlah kepada satu pihak. Namun benar-benar mengatakan bahwa misi Yesus, kehadiran Yesus adalah kepada dunia ini, kepada semua umat, kepada semua golongan. Kasih Yesus adalah universal untuk menyelamatkan semua umat di dunia ini, untuk menyatukan. Jadi dalam pribadi Yesus, dia tidak terhalang tentang hubungan Yahudi dengan Samaria yang tidak harmonis, langmar persauran. Namun inilah yang mau diterobos oleh Yesus melalui kehadirannya harus melewati Samaria. Ini yang terkasih dalam Yesus. Yesus tahu apa yang dialami oleh perempuan Samaria. Perempuan Samaria di dalam perjumpaannya dengan Yesus di sumur yang akan hendak menimba air. Yesus melihat beban yang berat di dalam kehidupan perempuan Samaria. Perempuan Samaria bermasalah, kalau kita baca Inang ayat 17 ayat 18, ya memang kehidupannya adalah yang penuh dengan aib dan dosa. Mungkin kalau dalam kehidupan sehari-hari ketemu seperti perempuan Samaria yang dikatakan dalam ayat 17 sampai 18, sampai punya suami 5, mungkin tidak terterima oleh pikiran kita. Jangan-jangan kita juga bersikap melihat dia sepertinya tidak simpati, namun bisa juga menunjukkan antipati, tidak senang, tidak enak, tidak kerasan. Memang benar-benar perempuan Samaria mempunyai permasalahan beban yang berat. Hidupnya yang penuh dengan aib dan dosa. Oleh karena itu orang menganggap dia adalah rendah. Itulah sebabnya Inang, ia keluar dan ingin menimba air saat siang hari. Dengan tujuan supaya orang tidak melihat dia datang untuk menimba air. Karena memang dia tersisih, dianggap orang banyak kalangan adalah manusia yang rendah. Mari, apa yang menjadi evangelium bagi kita? Dalam pergumulan, dalam masalah Inang, dalam kehidupan kita saat ini, menjadi suatu perenungan bahwa walaupun orang tidak peduli dalam kehidupan kita, seolah-olah orang tidak menganggap kita, menghitung kita, seolah-olah orang menganggap kita tidak apa-apa, tidak berguna. Ternyata Tuhan mengatakan Tuhan adalah Tuhan yang peduli, yang sangat menyayangi kita, yang sangat mencintai kita, yang sangat berempati.
dalam hidup kita sehari-hari. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita baca tadinya dialog antara Yesus dengan perempuan Samaria, perempuan Samaria memberikan hidupnya, pikirannya untuk berdialog dengan Tuhan Yesus. Memang benar pada awalnya Yesus meminta, berilah aku minum. Pada awalnya perempuan Samaria mengatakan, kenapa engkau orang Yahudi meminta air minum kepada aku orang Samaria? Tapi kalau kita baca seterusnya, dia siap untuk mendengar, menerima apa yang disampaikan oleh Yesus kepadanya. Dan nyata dalam teks kita, bahwa Yesus tidak hanya tahu pergumulan kita. Yesus lang pita mamboto ahan nagabi persoalan geluton. Tapi Yesus sir-sir. Yesus memberikan solusi dalam hidup kita. Kalau kita baca tadinya Inang, dalam ayat 13 dan 14, di sana Yesus mengatakan kepada perempuan Samaria, barang siapa minum air ini ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa yang minum akan air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Jadi Yesus siap sir-sir memberi solusi bani pergumulan ni Deborus Samaria. Sir-sir memberi solusi bani pergumulan na hidup pakon hita. Tuhan Yesus menawarkan pemecahan akar masalah yang dihadapinya dengan memberikan hidup yang kekal, kasih yang tak bersyarat. Itu hanya diperoleh di dalam diri Yesus. Dan mari kita lihat dengan dialog pertemuan Yesus dengan perempuan Samaria, dia mendapatkan hidup baru. Dia mengalami perubahan hidup karena memang dalam Yesuslah kita dapat mengalami pemulihan hidup. Ibagas Yesus maju pak kita habayun ni golo. Terbukti dalam teks kita. Pada awalnya perempuan Samaria adalah orang yang disisihkan atau tersisih. Dianggap orang tidak berharga. Ternyata hidupnya berharga di mata Tuhan. Dulunya dia merasa hidupnya di dalam kesia-siaan. Tapi akhirnya dia menerima hidup yang berharga. Pada awalnya hidupnya tidak berarti. Namun saat ini hidupnya menjadi berarti. Memang kalau kita baca setelah ayat kita, tidak nyampai ayat kita hari ini, dalam ayat 29, ketika dia mengalami dialog dan sapaan Tuhan Yesus, dia tidak berhenti. Namun dia menjadi pemberita. Kalau kita baca ayat 29, Etanasyam, mari kita lihat. Luar biasa. Boleh kita baca. Tidak menyalahi walaupun teks kita tidak sampai ke ayat 29. Kalau kita baca dalam ayat 29, mari lihat. Di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah ku perbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Jadi inilah bukti orang yang mengalami perjumpaan pakon Yesus. Adong hamu bahon ni golo. Oleh karena itu, mari inang. Melalui tema kita, melalui PA kita pada saat ini, bahwa apakah hidup kita inang membutuhkan pemulihan dan kesembuhan untuk hidup kita? Apakah kita rindu melihat kehidupan yang diubahkan dari yang sia-sia menjadi hidup yang sejati dan bermakna? Kalau iya, hidup yang sejati, hidup yang bermakna akan kita miliki
karena Allah sendiri menginginkan kita beroleh hidup yang kekal. Oleh karena itu, datanglah, terimalah, dan percayakanlah hidup kita kepada Yesus air hidup. Yesus do bahaguluhan. Tanpa air hidup, kita tidak akan memiliki kehidupan yang kekal. Dengan jelas dalam tujuan PA kita yang mengatakan supaya kita sungguh-sungguh mengetahui dan mempercayakan bahwa Tuhan menyediakan segala kebutuhan kita. Asal kita tetap berpegang teguh kepadanya. Menyediakan segala kebutuhan kita. Banyak kebutuhan kita Inang. Bukan hanya kebutuhan jasmani saja. Bukan hanya kebutuhan secara duniawi saja. Namun harus kita mengutamakan kebutuhan rohani kita. Bagaimana hidup kita beroleh kehidupan yang kekal yang telah Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Kami kembali mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Yesus. Benar Bapa, air adalah kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan kami. Tanpa air, hidup kami seolah-olah merasa hampa dan tak berarti. Dan melalui PA kami saat ini, Tuhan menyatakan bahwa Yesuslah air hidup. Yesus doh batu haguluhan. Yang menyatakan bahwa hidup kami akan beroleh kehidupan kekal, sejati dan bermakna. Ketika kami mau datang, menerima dan mempercayakan hidup kami kepada Yesus sebagai air yang hidup. Tuhan, kami menginginkan pemulihan habayun nikolu. Mari Tuhan Yesus, terimalah kami Bapa di dalam setiap kekurangan dan ketidakberdayaan kami, supaya kami merasakan kasih yang sempurna daripadamu. Ya Tuhan, kami selalu berdoa buat kehidupan kami, buat anak-anak kami, pekerjaan kami, jemaat Tuhan. Apapun yang kami lakukan, yang kami harapkan tentang kehidupan kami, persekutuan dan pelayanan kami, biarlah Tuhan yang selalu menolong kami, memberikan hikmat kebijaksanaan buat kami, supaya kami berjalan dan melakukan setiap apa yang kami lakukan hanya mengandalkan kuasa daripadamu. Terima kasih Bapa, biarlah hidup kami serahkan kepada tangan pengasihan-Mu. Engkaulah menyertai kehidupan kami hari ini sampai selama-lamanya. Amin.